Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita awali dengan memuji Allah, mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur karena sampai detik ini kita tetap menerima curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama rahmat oksigen yang kita hirup melalui hidung. Setiap kita kali menghirup, maka setiap kali itu pula oksigen masuk ke paru kita. Dan itu adalah kebutuhan yang sangat vital. Bila oksigen ini berhenti agak 15 menit saja, maka akan bergelimpanglah mayat-mayat di dunia ini. Dan itu mulai semenjak dunia ini ada sampai hari ini, insya Allah akan terus berkelanjutan untuk selanjutnya. Oksigen itu tidak pernah putus. Dan itu adalah rahmat dari Allah yang patut dan perlu kita syukuri setiap saat. Makanya hampir sepakat para ulama bahwa bersyukur itu hukumnya adalah wajib. Kapan wajib bersyukur? Setiap saat. Kenapa setiap saat? Karena rahmat juga kita terima setiap saat. Bahkan bagi yang tidak bersyukur, ancamannya bukan main. Allah mengancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu pandai bersyukur atas rahmat yang aku berikan, maka aku akan tambah rahmat itu. Tapi bila engkau engkar, acuh tak acuh dan tidak bersyukur atas rahmat itu, maka azabku akan datang bersangatan. Makanya setiap yang bicara di depan umum, siapapun dia dimanapun dia bicara, asalkan dia berlandaskan kepada akidah dan hukum Islam, itu senantiasa dia mengawali dengan mengajak bersyukur. Sekali lagi kita baca kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah untuk selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu jemaah sekalian yang saya hormati, sudah menjadi pengetahuan dan pemahaman kita, setiap datang bulan Rabiul Awal itu senantiasa umat Islam di negeri kita ini mengangkatkan suatu kegiatan, suatu acara yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi. Nah, untuk tahun ini Maulid Nabi itu jatuh 27 atau 28 bulan ini, bulan September. Oleh karena itu sudah berada pada ranah atau hari-hari peringatan Maulid Nabi. Memang Bapak Ibu hadirin sekalian, kita perteli Al-Quran ini ayat per ayat dan kita telusuri hadis per hadis, memang kita tidak pernah menemui satu dalil pun
yang memerintahkan kita secara terus terang untuk memperingati Maulid Nabi. Memang tidak ada. Wahai umatku, peringatilah hari lahirku. Tidak ada itu. Atau wahai umat Islam, peringatan Maulid Nabi adalah wajib. Tidak ada itu. Makanya tidaklah salah jika ada kelompok-kelompok tertentu yang menyebutkan bahwa peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, katanya. Karena membuat-buat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi tidak salah jika ada yang beranggapan, berkesimpulan seperti itu. Nah, namun demikian, untuk menyatakan satu ajaran atau satu kegiatan adalah bid'ah, itu tidak segampang itu. Kenapa? Karena bid'ah itu akibatnya tidak tanggung-tanggung. Kullu bid'ah dhalalah, kullu dhalalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat masuk neraka. Kan begitu. Jadi tidak tanggung-tanggung akibatnya. Oleh karena itu sebelum kita menyebutkan bid'ah atau tidak bid'ah, kita telusuri dulu akar masalahnya apa. Nah, malam ini kita akan coba untuk menelusuri agar kita tidak gagal paham. Kalau memperingati Maulid Nabi itu adalah bid'ah, nah sekarang kita baca yang lain. Apakah mempelajari sejarah bid'ah? Ya tidak. Bahkan mempelajari sejarah itu malah diperintah oleh Al-Quran. Nah, kita tahu Al-Quranul Karim yang jumlahnya 30 juz, itu hampir 20 juz lebih, itu isinya sejarah. Kejadian-kejadian masa lalu, mengungkapkan peristiwa-peristiwa masa lalu, ada kalanya kaitannya dengan negeri, ada kalanya kaitannya dengan kerajaan-kerajaan masa lalu, ada kalanya kaitannya dengan orang-orang pada masa lalu. Apakah kejadian itu positif, kebaikan yang terkandung di dalam, atau kejadian itu negatif, keburukan yang terkandung di dalam. Itu diungkap dalam Al-Quran. Hampir 20 juz lebih itu. Itu isinya Al-Quran itu adalah sejarah. Umpamanya menyangkut dengan orang. Firaun itu orang jahat. Sejarahnya ada dalam Al-Quran. Qarun orang jahat. Sejarahnya ada dalam Al-Quran. Namrud orang jahat. Sejarahnya ada dalam Al-Quran. Ini diungkapkan oleh Allah gunanya apa? Gunanya untuk ibrah dan pelajaran bagi kita pada zaman ini. Jangan terulang lagi. Karena kalau kita kerjakan ini, akibatnya adalah ini. Kemudian juga diungkapkan orang-orang baik seperti para nabi. Mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail. Sampai ke bawah. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW. Itu sejarahnya diungkapkan. Orang-orang baik semua itu. Gunanya apa? Gunanya untuk ibrah dan pelajaran juga. Agar kita contoh dan kita teladani. Nah, khusus Nabi kita Muhammad SAW. Allah tegaskan lagi di dalam Al-Quran. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pribadi Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang baik bagi kamu. Contoh tauladan yang baik dalam hal apa? Dalam hal hidup. Karena hidup Nabi itu adalah hidup yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Hidup yang membawa kepada kemenangan, hidup yang membawa kepada kebahagiaan, hidup yang membawa kepada persaudaraan, dan sebagainya. Itulah yang disuruh oleh Allah untuk mencontohnya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana caranya kita akan dapat mencontoh dan mentauladani Nabi? Ya, caranya tentu mempelajari sejarah Nabi. Tentu dengan mempelajari sejarah Nabi. Nah, kalau mempelajari sejarah Nabi adalah satu keniscayaan untuk mengetahui perilaku Nabi sebagai pribadi, perilaku Nabi di rumah tangga, perilaku Nabi di tengah-tengah masyarakat makhluk sosial, bahkan perilaku Nabi sebagai pimpinan, apakah itu tokoh agama, apakah itu tokoh negara, bahkan kepala negara, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang petani, sebagai seorang peternak. Bagaimana kita akan meniru dan mencontoh tanpa mempelajari sejarahnya.
Nah sekarang kita ambil satu hari, kemudian kita baca sejarah Nabi, yang hari itu bertepatan dengan hari lahirnya. Apakah berdosa? Tentu tidak. Karena fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Itu perintah tegas. Berjalanlah kalian di permukaan bumi, kemudian perhatikan apa yang lihat. Perhatikan ke depan, kiri, kanan, bahkan belakang, ambil pelajaran. Bahkan fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikan apa akibat kalau orang itu pendusta di dalam kehidupan. Nah, ini tidak salah lagi. Nah, kalau demikian, untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Untuk membaca sejarah Nabi. Ya, yang bid'ah tadi kembali tidak menjadi bid'ah, karena kita hanya belajar. Hanya mengambil waktu pas Nabi kita hari lahirnya hari itu. Bahkan kapan saja kita membaca sejarah Nabi, bukan dilarang, malah diperintah, malah disuruh. Banyak hadis-hadis Nabi, karena Rasulullah adalah Rasulullah makannya begini, adalah Rasulullah tidurnya begini, adalah Rasulullah pakaiannya begini. Itu kan sejarah Nabi semuanya itu. Oleh karena itu tidak mengapa, tidak ada salahnya. Karena tanpa membaca itu sama sekali kita tidak akan bisa mencontoh, mentauladani Nabi. Ajadinan bid'ah tadi balik tidak bid'ah jadinya. Satu itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, para ahli sejarah bersepakat. Tidak pandang bulu, para ahli sejarah dalam negeri, para ahli sejarah luar negeri, siapapun dia, itu bersepakat mengatakan bahwa sejarah itu adalah guru. Bahkan guru besar, the big teacher. Nah, itu, guru besar. Kenapa? Karena sejarah itu tidak pernah berdusta. Dia mengungkapkan apa adanya. Dalam falsafah kehidupan kita, baguru kanan sudah, membiak tuah kanan manang. Baguru kanan sudah, membiak tuah kanan manang, itu kan belajar sejarah. Apalagi dalam hadis ada menyebutkan, orang mukmin adalah orang yang tidak mau jatuh ke dalam lubang 2 kali. Itu kan sejarah juga sesungguhnya. Kemarin dia lewat di tempat itu, masuk lubang. Hari ini nggak mau lewat lagi ke situ. Kan dia belajar kepada sejarah yang kemarin. Nah, jadi orang yang belajar kepada sejarah, hidupnya cenderung berhasil. Lagi pula kita pernah mendengar, kita pernah belajar, bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai belajar kepada sejarah. Ada ungkapan lagi, bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Bagaimana kita tahu jasa para pahlawan tanpa membaca sejarah? Nah, jadi tidak salah sebenarnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan coba untuk mengutip bahwa sebenarnya membaca sejarah itu di antara manfaatnya membangkitkan semangat. Di abad tengah ada seorang raja di Irak Selatan namanya Al-Muzaffar. Dia melihat bahwa ghirah, keinginan, kegairahan untuk mengamalkan Islam itu mulai mendingin. Redap. Itu ditandai dengan apa? Masaji tidak baurang. Surau-surau musala lengang. Azannya kuat, tapi seketika datang hanya 3 orang. Muazin, imam, kemudian garin. Itu yang terjadi di abad tengah. Kegiatan-kegiatan yang bersifat keislaman nyaris tidak terdengar. Pemuda-pemuda hilang entah kemana. Yang tua-tua juga pergi, tidak berjumpa, entah kemana dia pergi. Tetapi di pasar ramai, di jalan-jalan ramai. Seorang raja merasa bertanggung jawab, ini ada apa dengan umat Islam? Akhirnya ini menjadi sebuah diskusi. Dikumpulkanlah para menteri, kemudian didiskusikan bagaimana mencari jalan keluar. Akhirnya di waktu itu seorang tokoh Islam yang hadir dalam diskusi itu namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi yang bergelar Al-Fatih. Dia di waktu itu berpendapat, bagaimana kalau seandainya umat yang berkumpul di mana-mana itu kita kejar, wak kajanya ke situ.
Yang berkumpul di pasar dikejar ke pasar. Yang berkumpul di jalan dikejar ke jalan. Yang berkumpul tempat keramaian-keramaian seperti sandiwara ataupun kesenian dikejar ke situ. Kemudian disampaikan kepada mereka sesuatu yang dapat menggugah. Bersepakat pertemuan waktu itu dianggap dan diyakini yang dapat menggugah dan membangkitkan semangat mengamalkan ajaran Islam itu adalah menyampaikan sejarah Nabi. Ditunjuklah orang yang hafal sejarah Nabi. Pergi ke pasar, disampaikan, wahai orang pasar, dengarkan, dibacakan sejarah Nabi. Kemudian ada keramaian, ada nyanyian-nyanyian malam, pergi ke situ. Wahai orang banyak, dengarkan sejarah Nabi. Apa inti sejarah Nabi yang disampaikan oleh mereka? Betapa Nabi itu sangat bekerja berat. Akhrajahum minaz zulumati ilan nur. Membawa manusia dari gelap kepada terang. Dari menyembah patung kepada menyembah Allah. Dari hidup bebas seperti binatang di hutan menjadi hidup yang teratur. Dari makan haram kepada makan halal. Itu tidak ringan kerja Nabi. Disampaikan, ternyata Bapak dan Ibu, belum cukup setahun usaha ini dilakukan, mulai ada perubahan. Masjid mulai ramai, surau mulai ada orang. Ini bagus ini usaha ini. Akhirnya diadakan pertemuan kembali oleh Raja Al-Muzaffar bekerja sama berdua dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka bersepakat. Apa yang mereka sepakati? Lantaran daerah Islam itu sudah sangat luas, sehingga tidak bisa untuk dikunjungi seluruhnya. Lalu mereka berkesimpulan, sejarah Nabi ini bagus ditulis. Ditulis sebuah buku, kemudian buku itu dicetak banyak, kemudian disebar kepada seluruh negeri. Walaupun tim dakwah tidak datang, tapi tulisan kan bisa dibaca. Disepakati itu. Maka pada suatu itu diumumkanlah akan diadakan sayembara menulis sejarah Nabi. Siapa yang mampu menulis sejarah Nabi, kirimkan tulisannya ke istana dan diterima oleh pansus panitia khusus yang sudah dibentuk untuk itu. Kemudian tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, nanti siapa yang tulisannya terbaik dan juara satu akan dikasih hadiah, bukan main. Apa hadiahnya? Akan dikasih 100 ekor onta. Ya, hanya hitungan bulan Bapak Ibu, beribu-ribu tulisan masuk ke pansus. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang berindak saya. Macam-macam. Karena menginginkan 100 ekor onta. Jadi kalau hadiahnya besar, ya kita-kita hari ini pun kan antusias. Apalagi pembagian nasi bungkus tidak bayar. Pembagian amplop 15.000 surang sampai mati-matian dan terinjak-injak. Diseleksilah tulisan yang begitu banyak. Satu persatu diperiteli. Akhirnya kesimpulan. Ada satu tulisan yang tidak begitu panjang tapi lengkap. Tulisannya sangat bagus. Ditulis dengan bahasa sastra yang menarik. Dengan sanjak-sanjak, pantun bunyi tulisan itu. Akhirnya tulisan ini ditetapkan menjadi tulisan yang mendapat ranking 1. Tulisan itu ditulis oleh seorang yang berasal dari Al-Barzan. Namanya Abu Ja'far. Sehingga namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Setelah ditulis, diberi namalah kitabnya dengan Kitab Al-Barzanji. Apa isi tulisan itu? Isi tulisan itu adalah sejarah sebelum Nabi lahir, sejarah setelah Nabi lahir, sejarah Nabi kecil, Nabi pemuda, Nabi remaja, sejarah Nabi berdakwah, bahkan sejarah Nabi meninggal, dan sedikit menukil sejarah para sahabat yang 4 itu. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kitab itu dibaca
pada setiap peringatan Maulid Nabi. Nah, kalau di negeri kita di Minangkabau itu ada satu kesenian namanya kesenian Al-Barzanji. Saya juga pernah belajar kesenian itu dulu. Al-jannatu wa na'im wa sya'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaik. Itu kecil-kecil muda-muda itu belajar itu. Wa ba'du faqul huwa sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara bunyinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kitab itu dibaca setiap peringatan Maulid Nabi. Sampai di negeri kita menjadi satu kesenian. Karena sajaknya itu bagus. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar lagu Ya Nabi Salamu Alaik, itu adalah kutipan kitab Al-Barzanji. Ya Rasul Salamu Alaik, itu kutipan kitab Al-Barzanji. Sampai hari ini kitab itu masih ada dijual. Itu di toko kerabat ada itu. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah satu kali ya sekitar 2013 atau 2012 saya diundang untuk berceramah Maulid Nabi di Tiku. Tiku sebenarnya sudah masuk Agam, tetapi kulturnya masih Pariaman. Di peringatan Maulid Nabi itu ada seorang penceramah, saya yang diundang. Kemudian ada 4 orang yang diundang untuk membaca selawat Nabi ini, membaca kitab Al-Barzanji. 4 orang dari Pasaman. Itu sampai berdiri tagak oleh Maria kau. Keluar padua. Setelah itu duduk baru berceramah. Jadi pas duduk saya lihat buku yang dibaca. Ternyata buku itu ringkasan dari kitab Al-Barzanji. Namanya Talkhis min Kitabil Barzanji. Saya baca, oh ini bagus. Saya pinjamlah buku itu, dibawa ke mimbar. Saya uraikan. Nyampe di bawah, bertanyalah yang 4 orang itu. Jadi itu makasihnya. Iya Bu ya, amba malah gua pandainya. Nah, maksudnya nggak tahu. Karena bahasanya bahasa Arab. Kan banyak anak-anak kita lagu Arab pintar, bahasa Inggris pintar, tapi entah apa yang dinyanyikan nggak jelas. Nah, baiklah Bapak. Pada kesempatan malam ini, saya akan kutip dan akan sampaikan di antara yang disebut dalam kitab Al-Barzanji itu, kenapa menarik. Falamma tamam hamalathu, tatkala Aminah telah sempurna hamilnya. Nah, Aminah ini siapa nih? Ibunya Nabi Muhammad. Aminah berjalan malam tidak perlu pakai lampu karena perutnya bersinar. Kan menarik ceritanya itu. Jadi saya kamari tadi sudah senyum. Ndak bersulua, ndak. Baku itu pari awak baca ayo. Kan menarik itu. Sehingga seketika itu Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Di dalam buku itu disebutkan Mekah itu terang ke langit. Sebesar kota Mekah itu terang ke langit dan itu terlihat dari mana-mana. Kan menarik itu. Karena bumi sangat senang menunggu kelahiran seorang hamba Allah namanya Muhammad bin Abdullah. Ambo nak mulai pertama di RC malam mati lampu. Ini terang. Waktu Fitri lahir mati lampu. Anak Pak Martin. Nah, Bapak Ibu hadirin. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu. Diceritakan segalanya. Ayah Muhammad adalah Abdullah. Abdullah adalah seorang hamba yang sengaja dilahirkan oleh Allah dari Abdul Muttalib. Diberikan oleh Allah tugas suci, yaitu untuk melahirkan Muhammad. Sehingga seketika Abdullah berumur 17 tahun, orang-orang Mekah sudah mulai melihat, ini ada apa dengan Abdullah? Ada apa bagaimana?
muka Abdullah itu mulai berpinar, gantengnya bertambah, cahayanya bukan main, sehingga kalau lewat di depan gadis-gadis pada jatuh cinta, lewat di depan ibu-ibu yang sudah tua pada kepingin jadi mantu. Teman-temannya juga demikian. Ini Abdullah akhir ini kok bertambah gagah. Ternyata Bapak, di dalam kitab itu disebutkan, Abdullah umur 17 tahun bertambah ganteng dan bersinarnya karena bibit Muhammad di dalam tubuhnya mulai mekar. Kan menarik ceritanya itu. Karena bibit Muhammad di dalam tubuhnya mulai mekar. Akhirnya semua orang bercita-cita kalau Abdullah dapat jadi lakinya. Kalau Abdullah dapat jadi menantunya. Ternyata asam di darat, ikan di laut, dalam kuali bertemunya. Langkah rezeki patamuan mau adalah Allah yang menentukan. Dan mendapat Aminah, seorang gadis desa. Nikah dengan Aminah. 1 bulan terjadi pernikahan. Bulan yang kedua, Aminah berubah pula. Apa perubahan Aminah? Aminah berpinar. Makin cantik dia Aminah. Sehingga pemuda-pemuda yang sudah kenal juga dengan Aminah, tapi tidak melirik Aminah, pada berkata, kok tahu dan serancak, kau dan nambiak dulu. Tapi apa boleh buat? Kijang larape karimbo. Barang kau laba punyo. Kenapa Aminah sekarang berpinar, sebelumnya biasa-biasa saja? Karena itu bibit Muhammad yang pada dulunya ada pada Abdullah sudah berpindah kepada Aminah. Maka Aminah sekarang yang berpinar. Nah, sambung yang tadi. Makanya ketika Aminah itu hamil, Aminah berjalan malam tidak perlu pakai lampu karena perutnya itu bersinar. Tapi kalau Aminah zaman hari ini, kalau perutnya bersinar, mungkin dia ketakutan. Dia ketakutan. Atau suaminya lari. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu di dalam kitab itu juga disebutkan, yang tidak pernah tersebut, tidak pernah terbayangkan dan terkhayalkan, tapi perlu diungkapkan untuk mengambil sebuah pelajaran. Apa itu? 6 bulan Aminah hamil, Abdullah meninggal. Apa yang terbayang oleh kita? Nah, yang terbayang adalah tugas Abdullah selesai. Kan bagus kitab itu. Seolah-olah Allah memerintahkan kepada Abdullah, apabila tugasmu selesai, silakan kau mati. Abdullah, iyo, pindahan bibit Muhammad dalam tubuh Aminah. Allah ya Allah, iyo betul-betul Allah, matilah leh. Seolah-olah seperti itu. Sebab bila kau tak mati, nanti Muhammad punya adik pula. Muhammad tidak boleh punya adik. Kenapa Muhammad tak boleh punya adik? Khawatir kita, adiknya dipernabi pula. Jangan-jangan dipersembah pula. Sedangkan keturunan Nabi saja sekarang dimuliakan. Coba kalau ada adiknya Nabi. Nabi tunggal, tidak beradik. Nah terus, setelah Muhammad lahir dari Aminah, 4 tahun usia Muhammad, Aminah meninggal. Meninggal dia. Dia dibawa oleh ibunya untuk menziarahi makam ayahnya, Abwa namanya. Nah sampai di situ Aminah sakit dan meninggal di tempat itu. Untuk ada Maisarah, pembantu yang mengikutinya. Kenapa Aminah juga sudah meninggal? Sama dengan yang tadi. Tugas Aminah juga sudah selesai. Apa tugas Aminah? Melahirkan hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah juga bilang, Aminah, saya ya Allah, sudah kau lahirkan Muhammad, sudah. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa lagi, nggak apa-apa ya Allah, ya silakan kau mati. Coba kalau kau masih hidup, wahai Aminah, nanti kau bersuami baru, ntar Muhammad beradik.
Kalau Muhammad punya adik, bayangkanlah oleh kita. Apa artinya? Artinya Muhammad bukan sembarang anak. Bukan sembarang anak. Tapi anak apa? Anak yang memang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu di antara yang perlu kita garis bawahi, kalau kita ingin anak kita meniru sikap Muhammad Rasulullah, menjadi orang baik, orang soleh, menjadi orang solihah, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah rencanakanlah kelahiran anak itu. Tentu seperti itu. Kenapa? Karena ada anak yang lahir bukan direncanakan, malah anak indak disengaja. Nah, ini masalah. Di baalai, nah, sehingga anak baalai, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang baalai, masuk sekolah dasar baalai, terus ke SMP, SMA baalai, akhirnya menjadi orang dewasa kabaalai. Tentu begitu jadinya. Kenapa? Karena awal kelahirannya sebenarnya tidak begitu diinginkan oleh orang tuanya. Anak apa itu namanya? Anak yang kelahirannya tidak disengaja. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi, seorang hamba manusia yang kelahirannya betul-betul terencana sedemikian rupa. Wajar Nabi Muhammad itu mudah diajar, mudah ditunjuki, utaknya cemerlang dan berlian. Itu di antara yang tertulis dalam kitab itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan seperti itu? Betul, karena tugas yang menunggu sangat berat. Sangat berat. Apakah tugas berat yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Akhrajahum minaz zulumati ilan nur, membawa manusia dari gelap kepada terang. Apa itu gelap? Penuh dengan kemungkaran, dengan fahsya, yang disebut dalam sejarah dengan zaman jahiliyah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, itu diantaranya khamar, undi nasib, judi, perpatungan, menyembah patung, tambah lagi berzina, merampok, membunuh. Ini minuman keras yang terjadi hari ini belum seberapa jika dibanding dengan minum keras zaman Nabi atau Nabi sebelum dilahirkan. Itu anak-anak kecil pas mau makan itu bukan disapih tuh. Nah, di zaman Nabi sebelum dilahirkan, untuk menyapih anak kecil itu minuman keras itu, khamar itu. Sehingga ada lomba minum khamar per minggu, ada lomba per bulan, ada lomba ciek caw, ada lomba ciek semester, ada juara minuman keras tingkat nasional. Itu lagi kedua waktu itu. Itu minuman keras. Lalu bagaimana judi di waktu itu? Judi belum seberapa judi hari ini. Judi hari ini paling taruhannya uang. Taruhannya harta. Kalau di zaman sebelum Nabi lahir, taruhan judi itu orang rumah, anak gadis, bukan hanya sawah ladang, onta, ternak, harta benda, tapi malah perempuan taruhannya, bukan main. Alangkah mangane. Itulah keadaan masyarakat di samping menyembah patung, sehingga rampok, merampok, membunuh. Makanya itu biasa. Makanya sampai ayat Quran mengatakan la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Fahisatan wa sa'a sabila. Zina itu pekerjaan keji dan seburuk-buruk jalan. La taqtulu khasyata imlak. Auladakum khasyata imlak. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Karena orang di waktu itu biasa saja membunuh anak. Beranak bunuh. Takut tidak tagih makan. Biasa saja di zaman jahiliyah. Itu contoh masyarakat. Itu ingin dihabiskan, diberantas oleh Nabi untuk menyembah Allah. Berat apa ringan tugas Nabi? Berat. Sebab dia manusia kau nampal yang baik dua. Mana dia dua? Pertama, membiasakan yang belum pernah.
3, meninggalkan kebiasaan. Itu paling berat dalam kehidupan manusia. Membiasakan yang belum pernah, kemudian meninggalkan apa yang sudah biasa. Itu beratnya bukan main. Apalagi minum-minuman keras kalau sudah biasa. Lihatlah anak-anak kita yang sudah morfin itu. Saya pernah di Jakarta, di Tanah Abang itu ketemu, lalu di Pangka Pohon Cubada, Tanah Abang itu. Tinggal kulit pembalut tulang, masih mengkonsumsi itu. Karena nggak tahan kalau nggak dikasih. Jadi kapan dia tidak mau mengkonsumsi lagi? Setelah mati. Nah begitu jadi. Teraniaya kita. Nah kalau secara medis itu sampai belasan keturunan kena itu kalau dia beranak. Jadi anak nanda mangga-mangga merasukan. Nah itu diharamkan oleh Islam. Itu yang mau dirubah oleh Nabi. Beratnya bukan main. Jadi oleh karena itu sosok seorang Muhammad yang akan diserahkan tugas berat ini tentu tidak bisa orang sembarang orang. Nah, tidak ada. Tidak bisa sembarang orang. Penakui tidak bisa terus. Pemane tidak bisa terus. Apalagi sasa ango, asam urat naik, luti nyanyi kepanjangan. Tidak bisa itu. Jadi dia harus manusia super. Dalam lahir dan batin. Fisik dan mental. Bantu-bantu awak kalau bisa. Awak pemuak, lu nggak mengalah awak. Membudik seorang seketika awak bilang. Dia harus super. Nah itu yang ditelusuri dan disebutkan dalam kitab tadi. Di mana bedanya? Nah Bapak Ibu sekalian, sungguh pun begitu berat kerjaan yang diletakkan di pundak Nabi, namun Nabi berhasil. Hanya dalam tempo waktu 22 tahun, lebih sedikit. Akhrajahum minaz zulumati ilan nur. Pusat patung, pusat mungkar dan fahsya, akhirnya menjadi pusat menyembah Allah. Pusat Islam. Sampai hari ini malah disitulah menunaikan ibadah haji. Menjadi model untuk kehidupan Islam seluruh dunia. Dan itu diakui oleh kawan-kawan, lawan dan kawan. Berhasilnya Nabi kita. Bahkan ada seorang Jerman namanya Michael H. mengarang buku 100 tokoh terkenal di dunia. Siapa yang diletakkan pada deretan pertama? Nabi Muhammad. Itu di alinea pertama dia membuka bukunya itu kalau kita baca. Dengan saya letakkan Muhammad pada deretan pertama. Dalam 100 tokoh ini. Saya yakin akan mencengangkan pembaca. Karena saya bukan umat Islam. Tapi saya berkeyakinan. Inilah orang yang paling tepat diletakkan pada deretan nomor 1. Baik ditinjau dari segi hidup di dunia. Maupun ditinjau dari segi hidup beragama. Itu yang diakui, yang mengakuinya lawan. Bukan kawan. Lawan yang mengakuinya. Nah Bapak Ibu sekalian. Mencancang tantu balandasan, bakato tantu balasan. Kenapa Muhammad bisa? Kenapa Muhammad mampu? Karena Muhammad diberikan esensial kapital, modal-modal dasar untuk itu. Modal dasar pertama, Muhammad sehat. Ayo konon pertama Pak, sehat. Kalau lah sasa ngok ada talon. Sabab bukit ke didaki, lurah ke dituruni. Kerjaan berat akan dikerjakan. Kusik ke menyelesaikan, karuh ke menyanyian. Pertama modalnya adalah sehat. Dan sehatnya Muhammad bukan main. Tidak manga-manga. Hujan-hujan oke, bapaneh tidak masalah. Batanggang jadi, lalu pun bisa. Lari itu narancak, berjalan jadi yuk. Menunggang kuda oke, naik unta jadi yuk. Berlari kaki lapeh boleh. Kenapa? Sehat. Sehingga dalam sejarah tidak pernah kita dengar Nabi dirawat di rumah sakit. Nabi masuk M. Jamil, tidak ada itu. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Perang diundur karena asam urat Rasul naik. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Perang diundur karena
asam lambung naik, tidak ada. Kenapa? Karena Nabi itu sehat, hanya sedikit sakit pening-pening lalu meninggal. Sebelumnya tidak ada sakit. Dan itu menjadi catatan itu Bapak Ibu. Kenapa Nabi bisa sehat? Inilah pola. Sebab Bapak Ibu, apapun hidup kita, apapun profesi kita, jangankan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja kita kerjakan, modal pertamanya ini. Sehat. Makanya kalau kita nggak ketemu sama teman 2 tahun, 3 tahun, 4 bulan, 2 bulan, pertama tanya lo, sehat. Salah itu kalau ada bertanya, Bali banyak bitik ini. Nggak ada. Sehat dulu. Nah setelah sehat apa lagi yang ditanya? Baranak. Barang rumah nggak ada. Baranak. Baranak. Kemudian terus lawara cucu. Nah itu ujungnya di atas sekali kan sehat itu. Sehat itu dalam tradisi kemanusiaan. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, bahasa dunia, bahasa umat manusia, tetap yang ditanyakan pertama kali sehat. Karena itu adalah pangkal untuk segala-galanya. Oh bertani, sehat. Oh menggali, sehat. Oh jadi kemenak, sehat. Sehat pertama kali, di atas segala-galanya adalah sehat. Ibadah sehat juga, sehingga rukuknya bagus, sujudnya bagus. Coba kalau sakit, setiap rukuk menanggung sakit, setiap rukuk menanggung sakit. Waduh, imam lama pula rukuknya. Imam palasi itu kan sudah. Sabu aduh basuh panjai mencucuk di pinggang terus. Nah, jadi sehat adalah pangkal dari segalanya. Termasuk mendengar ceramah seperti ini. Coba kalau mendengar ceramah sudah peka. Seperti pengalaman saya, jamaahnya ada 6, 5 orang tidur. 1 orang yang cuma tidak tidur. Berbagai macam saya sampaikan, tidak ketawa dia. Ternyata peka. Nah, jadi sehat adalah segala-galanya. Kalau sudah sehat, semuanya akan jadi aman. Nah, itu modal dasar Nabi. Sehat lahir, sehat batin. Nah, kalau lahir, tidak ada cerita oleh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu episode pertama. Pada saatnya nanti kita akan sambung. Pertama sehat, lalu yang keduanya apa? Yang menjadi modal dasar sehingga Nabi berhasil di dalam melaksanakan dakwahnya. Demikian Bapak Ibu. Dan rasanya waktu juga sudah masuk, ndak loran cawak tarikan, saya tidak mau pengajian Buyako gak menarik mai. Cuma gak pakak. Lazan orangnya tari yo lain terangah. Jadi kita berhenti dan kita akan sambung pada saatnya. Demikian banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.